A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua para murid, santri dan para pemirsa. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini guru melanjutkan videonya membahas dan menerangkan tentang bulan Ruah. Pintunya ditutup. Untuk menerangkan tentang hal yang pasti terjadi dengan perjalanan manusia di alam dunia, dan diterangkan sekaligus dari sejarahnya dan dari strateginya dan dari politiknya dan dari manfaat dan kerugiannya, agar para pemirsa khususnya murid dan santri sangat paham. Semoga bermanfaat agar ke depan dan tahun-tahun ke depan khususnya Nusantara agar betul-betul tahu dan sadar dan akan mewarnai kehidupan yang baru, terutama untuk generasi yang akan datang. Maka melalui video ini untuk lampu agak diredupkan karena agar mengurangi dari nilai-nilai misteri. Semoga video ini tidak terganggu dengan padatnya hal-hal yang misteri, ya. Maka dikurangi nilai penerangan oleh guru. Para pemirsa, guru membuat video dengan bulan Ruah volume ke-12, judulnya Kubur dan Sejarahnya. Kira-kira apa yang terbesit para pemirsa tatkala video ini diberi judul oleh guru Kubur dan Sejarahnya? Karena ini nanti menerangkan sejarah perjalanan dunia, terutama Nusantara, dan agama, dan keyakinan, dan kehidupan. Para pemirsa dipahami betul-betul, ya. Karena apa yang aku sampaikan ini mendaur ulang peradaban. Jadi artinya yang diterangkan ini sangat luas dan sangat kompleks, ya. Jadi tidak seperti yang kalian gambarkan hanya menerangkan sepihak demi sepihak, bukan, ya. Satu contoh dengan kubur dan sejarahnya. Para pemirsa, sebelum video ini guru sudah menerangkan, bahkan guru memberikan diagram atau gambar atau peta atau filenya dari perjalanan alur roh, di sketsa seperti itu. Sehingga pemirsa, murid, santri, dan siapapun yang melihat sulit untuk memahami dan sulit untuk meyakini. Mengapa? Karena sudah 1400 tahun manusia tak akan pernah tahu dan menggali dan mengerti. Dengan demikian, guru memberikan suatu pemahaman agar para pemirsa, murid, dan santri paham dan tahu tentang penguburan. Sebelum diulas oleh guru berkelanjutan, guru mengambil satu kalimat yang disampaikan orang-orang dalam aktivitas budaya beragama tentang kematian. Satu contoh tentang talqin. Dari video sebelumnya sudah diterangkan ada kata yang disebut amal jariah. Secara manusia itu kehidupannya berkelompok, disebutlah berbangsa dan bernegara. Dalam pengembangan dan berkembangnya agama itu sudah ratusan bahkan ribuan tahun. Manusia mencatat dan tercatat dan semua tahu sejarah peradaban manusia terutama di bumi Nusantara. Sebelum negara Republik berdiri adalah suatu kerajaan.
Para pemirsa yang sudah melihat dan mendengar video guru ini sebelumnya, dimasukkan ada kata kubur mayit kematian pasti takut. Di situ diselipkan suatu politik, suatu dogma disebutlah amal jariah. Kira-kira dari faham para pemirsa yang sudah sedikit mengetahui ada kata amal jariah, apa yang terbesit di dalam pemikiran Anda? Apa para pemirsa? Bila para pemirsa tahu pengembangan agama sejak masa itu sampai sekarang, adanya kata yang disebut amal jariah. Satu adalah pengambilan hak tanah, disebutlah itu penjajahan. Secara kehidupan sosial itu adalah perampokan melalui ayat surat dimasukkan dalam agama. Keren atau tidak? Kalau tidak percaya para pemirsa, setelah adanya suatu kalimat yang dimasukkan atas nama Tuhan, atas nama keyakinan, dimasukkan dalam bab ruang tentang kematian. Ketakutanlah bangsa manusia itu, dimasukkan kata amal jariah berupa wakaf tanah dan hal-hal yang sangat besar. Para pemirsa, murid dan santri, pada masa yang lampau, masa yang lalu, bentuk negara kita adalah kerajaan. Yang membawa agama siapa? Betulkah itu membawa misi yang dijanjikan menjadikan rahmat, ataukah yang menjanjikan surga? Secara politis, secara gambaran para pemirsa sudah mampu menggambarkan atau belum? Sejak adanya pemahaman atau dogma atau strategi seperti itu, melalui video ini, anggap saja aku mewakili para raja dan ratu seluruh Nusantara. Kalian yang merasa anak cucu dan sebagai rakyatnya. Bila aku mewakili para leluhur kalian, saya bertanya kepada Anda semua yang di bumi Nusantara. Di manakah bumi dan tanah yang aku wariskan kepadamu, wahai putra-putriku? Bagaimana para pemirsa? Bagaimana Nusantara? Setelah adanya motivasi yang dimasukkan di dalam kitab, sebagai bentuk penakutan dan diyakinkan agar itu dijalankan dengan adanya amal yang besar berupa wakaf bangunan dan tanah dan bumi. Lantas di era sekarang tahun 2024 Masehi, melalui video ini, anggap saja aku mewakili para leluhurmu, mewakili para raja dan ratu. Dan kalian semua yang di Nusantara dipastikan bahwa Anda adalah rakyat dan umatnya. Bahwa kalian semua adalah regenerasinya, disebutlah putrawaya atau anak cucu. Bila aku bertanya kepadamu semuanya, di mana tanah dan bumi yang aku wariskan kepadamu? Bila kalian mampu menjawab, para leluhurmu yang meninggalkan warisan yang begitu mahal luas, tinggal berapa jengkal yang kalian miliki, kalian tak akan pernah sadar. Para pemirsa, murid dan santri, sesuai apa yang amanah diberikan kepada guru, guru akan banyak hal yang diulas, meluruskan hal-hal yang tidak benar, meluruskan penipuan-penipuan yang mengatasnamakan Tuhan dan kehidupan. Satu contoh dimasukkan tentang kata amal jariah.
berapa tanah yang habis, berapa wilayah yang sudah hilang. Sekarang kalian sebagai generasinya, saya mewakili leluhur Anda. Sampai berapa jengkal, sisa berapa jengkal warisan leluhur yang dirintis, yang disiapkan kepada kalian semua. Kalian tak akan pernah paham tentang kata-kata dogma itu. Lantas bagaimana, Guru? Momennya sudah tepat, keadaannya sudah tepat, siklusnya sudah tepat, sesuai dengan adanya pemilihan presiden kemarin. Ini akan ada sesuatu kalau bangsa negara kesatuan Republik Indonesia, generasi Nusantara, kalian kalau sadar, ini akan ada renovasi yang sangat besar kalau kalian mau menindaklanjuti. Karena mengapa? Sesungguhnya kalian adalah dirusak melalui atas nama agama. Sesungguhnya kalian adalah bersaudara. Tapi kalian tidak akan tahu bahwa keyakinanmu adalah sesuatu hal yang merugikan Anda. Semoga melalui semua video yang aku sampaikan, terbukalah kalian yang ada di bumi Nusantara. Karena itu adalah sesuatu hal yang harus dilakukan. Dan itu sebagai nasihat dan sekaligus bimbingan kepada kalian semua yang ada di Nusantara. Dengan sedikit diulas oleh guru melalui video ini, adanya tanah diwakafkan, mengatasnamakan agama. Sekarang bumi Anda yang diwariskan leluhur Anda tinggal berapa jengkal. Kalau kalian generasi bumi Pancasila, kalian tak akan pernah sadar. Tahun-tahun ke depan, jangan bertanya kembali tentang bumimu kalau bumimu hilang. Sehingga bangsa yang lain, para pendatang, yang akan menguasai dan apa-apapun akan dikuasai oleh para pendatang itu. Karena kalian dirusak, kalian dipisahkan karena atas nama keyakinan Anda. Keyakinan Anda tak akan pernah kalian tahu bahwa itu adalah politik orang-orang sejak masa setelah zaman kerajaan masa lalu. Itulah para murid dan santri dan para pemirsa. Satu contoh tentang kata seperti itu di dalam kubur. Tentang kematian, sehingga banyaklah ketakutan. Masuk tentang kubur dan pemakaman, sesuai dengan judul ini dan sejarahnya. Umat manusia yang beragama, terutama kita yang beragama Islam, kalian tidak akan pernah paham. Siapakah yang mengajarkan, siapakah yang menyuruh? Tatkala kita yang dari Nusantara, tatkala meninggal itu dipocong seperti itu. Para pemirsa, kalian tahu tidak kira-kira? Siapakah yang menyuruh, yang membuat acara seperti itu, yang membuat tradisi seperti itu? Kalian hanya diberi kitab, disuruh menjalankan. Kalian tidak akan pernah tahu siapa yang membuatnya. Dibuat seperti itu, apakah para moyang Anda, leluhur Anda yang dari Nusantara, apakah dulu-dulu seperti itu? No, tidak. Kalian tak akan pernah tahu bahwa semua itu kerusakan sudah 1400 tahun, lebih tepatnya kurang lebih 700 tahun di negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya apa, Guru, yang mau disampaikan? Satu contoh tatkala membahas tentang yang disebut kubur atau pemakaman. Leluhur kita dulu tidak seperti yang kalian lakukan sekarang, dibungkus kain lalu dipocong, ditanam, tidak. Tapi mengapa kok ada hal seperti itu? Cara melihatnya gampang, para pemirsa. Islam miliknya Jawa, tapi agama Islam adalah produk pengembangan dari orang-orang mengeluarkan sistem, mengeluarkan aturan agar manusia ditundukkan demi kepentingan. Satu contoh, para pemirsa, tentang kata makam dan kubur. Umat yang tidak paham, kalian seluruh Nusantara tidak paham. Kalian mengikuti tradisi budaya, dikubur dengan dipocong seperti itu, kalian tidak akan pernah tahu.
Tapi kalian meyakini dan mempercayai bahwa itu atas nama agama Islam dari budaya Arab. Pertanyaan para pemirsa, karena ini sejarah, karena ini sesuatu hal yang harus dibuka. Agama itu dikembangkan di Negara Kesatuan Republik tahun berapa? Sejak dulu sudah ada, tapi dikembangkan sebelum merdeka sudah begitu berkembang, dan setelah kemerdekaan lebih berkembang. Dari cerita agama ditulislah tentang bahasa Arab. Para pemirsa tidak akan pernah paham. Kalian mengidolakan segala sesuatu karena terdogma atas nama agama. Sebelum diulas oleh guru-guru menyampaikan kalian terdogma, terobsesi katanya kata Rasulullah itu. Sudah aku terangkan yang disebut Rasulullah bukanlah orang Arab, itu per individu manusia. Karena kalian tidak mendapatkan pendidikan dan kitabmu sudah gubahan, sehingga brand dari orang-orang pendatang yang sangat besar dari Arab dan Yaman, kalian tidak akan pernah tahu. Bermainlah di kalimat-kalimat seperti itu. Untuk mendeteksi suatu cara, budaya, untuk merubah sistem, lihatlah sekarang dan kemarin 5 tahun kemarin, dan lihatlah mundur 10 tahun kemarin, lihatlah 20 tahun sampai 50 tahun kemarin, bahkan mundur sampai tahun 1945. Tatkala agama dibawa dari imigran, dibawa dari luar, dikembangkan begitu pesat dan padat di sini, ditambahkan dalil-dalil dan hadis-hadis. Apa yang kalian harus analisa para pemirsa? Orang-orang yang bertubuh, yang berbusana, yang berbahasa Arab, tatkala masuk di bumi Nusantara, terutama di Jawa, dia mempunyai keluarga. Dia berkeluarga. Pertanyaannya para pemirsa, pernahkah negara mendata berapa jumlah kakaknya? Dan para pemirsa, kalian pun tidak akan pernah paham dan kalian tak akan pernah peduli karena kalian tidak akan pernah mengerti. Orang-orang pendatang kau yakini atas nama agama. Dia mempunyai keluarga, jumlah keluarganya berapa? Lantas tatkala di antara keluarga itu jumlahnya lebih dari 4 atau 5. Tatkala itu orang-orang imigran, tatkala meninggal atau mati, di masa-masa itu sampai sekarang, di manakah makamnya? Para murid dan santri, kira-kira bagaimana? Pernahkah kalian mempelajari? Pernahkah Anda mendeteksi? Pernahkah kalian mengobservasi? Apakah negaramu juga mendata seperti ini? Dari pendatang yang masuk di bumi Pancasila, yang masuk di Nusantara atas nama agama, dia membawa jumlah berapa orang, menelurkan, menetaskan berapa orang, tatkala meninggal. Makamnya di mana? Dari jumlah datanya dan makamnya sama atau tidak? Tatkala satu keluarga orang-orang pendatang itu, apakah semua kalau mati itu pasti tua? Kalau bila ada dari keluarganya yang muda atau yang masih anak-anak yang remaja meninggal, di manakah makamnya? Dengan sedikit diulas guru melalui video ini, kalian tak akan pernah mau tahu seperti itu. Sedangkan perjalanan politik seperti itu sudah terjadi sejak sebelum negara kita merdeka. Kira-kira publik, para pemirsa, tahu tidak jawabannya di mana? Para pendatang untuk menanam, memakamkan keluarganya karena dia adalah pendatang. Tahu tidak para pemirsa? Lihatlah terutama kalian yang di kota-kota.
tatkala kalian meyakini kosangka itu keturunan Rasulullah, kalian tak akan pernah tahu di mana keluarganya tatkala meninggal. Tatkala mati di mana dimakamkannya. Kalau toh budaya yang buruk seperti itu, lantas kalian yang mengidolakan atas nama habaib, atas nama Arab, atas nama katanya Rasulullah, maukah kalian budaya seperti itu? Kalian tak akan pernah tahu di mana cara memakamnya, di mana cara menguburkannya. Kalau kalian mengidolakan atas nama agama yang rahmat, kalian terdogma, kalian tak akan pernah tahu politik orang-orang sekejam itu. Lantas bagaimana, Guru? Maka pentingnya Guru menerangkan alur kehidupan tentang setelah kematian, agar para pemirsa kalian tahu, sesungguhnya kalian adalah makhluk yang digagalkan, makhluk yang dirusak sejak sebelum merdeka. Maka melalui video ini dan melalui banyak ilmu, Guru selalu menyampaikan, meluruskan, agar kita yang di Nusantara kalian betul-betul tahu menjadi manusia yang utuh, menjadi bangsa yang bermartabat, jadi bangsa manusia selayaknya manusia. Tapi karena kalian terpisah dan dirusak atas nama agama, dengan demikian aku berkewajiban meluruskan agama yang salah seperti ini. Para pemirsa, orang-orang yang kau yakini atas nama membawa kebenaran dari Arab, itu cara menguburnya di mana? Satu, kalau tradisi pendatang yang dari Yaman, yang dari Arab, yang dari Persia, budayanya seburuk itu kalian tidak akan pernah tahu. Maka mengapa makam-makam di Pulau Jawa, makam-makam banyak yang digubah? Itu ada kepentingan ingin menguasai wilayah sejak masa lalu dan sampai sekarang, dan sekarang sudah terbongkar. Lantas bagaimana, Guru? Maka melalui video ini Guru mengingatkan seluruh putra-putri apa dan siapapun yang ada di Nusantara, agar kalian tahu dan waktunya memang sudah disiapkan oleh leluhur. Waktunya sudah tepat, keadaannya sudah tepat untuk merubah keadaan bangsa dan negara. Kira-kira bagaimana? Budayanya orang sana itu seburuk itu, sehingga tidak bisa dimakamkan, dan memang tidak bisa dimakamkan di tempat umum. Lantas kalau toh budaya dari pendatang, kalau ada keluarganya itu mati atau meninggal, tidak bisa ditanam dan tidak diketahui dari lingkungan wilayah bumi Nusantara. Kira-kira kaum lelaki yang kalian membanggakan atas nama agama, kira-kira bisakah kawin dengan pribumi? Maka mengapa ada larangan? Mengapa orang-orang di sana dilarang menikah dengan golongan mereka? Karena takut ketahuan politiknya seperti itu. Dan agar untuk mengembangkan agar DNA-nya atau spesies dari pendatang agar melebar, meluas melalui agama, kalian tak akan pernah tahu. Mengapa dibuatlah agama? Siapa yang mengikuti jejaknya dibolehkan, disunahkan untuk mencari wanita itu 4 pasangan. Agar dengan banyaknya spesies yang berkembang di bumi Nusantara, kelompok orang-orang sekejam itu akan mampu untuk menguasai wilayah seperti itu. Para murid dan santri dan para pemirsa, bagi kalian yang tidak akan pernah tahu politik, kalian mengimani itu perintah Tuhan? Oh tidak, para pemirsa. Itu perintah Islam? Tidak. Itu perintah penjajah di atas namakan kebenaran. Dan itu sudah berjalan di dunia dan di Nusantara dan di Jawa sudah ratusan tahun. Kalau toh ini nanti dan terus, dan kalian sebagai warga bangsa tak akan pernah paham
habislah bumimu. Kalian tak akan pernah tahu dan tak akan pernah mempunyai bumi lagi. Apakah mungkin? Semua serba mungkin. Karena kalian yang diberi amanah tidak akan pernah bisa membawa amanah yang benar. Kalian diwariskan sesuatu yang sangat luas. Kalian tak akan pernah mengerti warisan itu bagaimana jeripayanya beliau-beliau leluhur Anda, leluhur kita mempersiapkan. Begitu hebatnya penipu-penipu ulung, penipu kelas dunia masuk ranah lewat agama. Lantas bagaimana, Guru? Maka melalui video ini Guru menyampaikan mengapa tentang kata, tentang ritual, tentang penguburan, murid dan santri dibenahi, ditata ulang. Sesungguhnya orang-orang manusia termasuk orang tua kita, orang-orang yang mengikuti tradisi tatkala meninggal itu dipocong. Bila kalian tahu para pemirsa, setelah kehidupan di dunia, sungguhlah sangat menyakitkan dan sungguhlah sesuatu hal sangat buruk. Maka pentingnya dan Guru pun mempunyai tanggung jawab menata kembali, mendaur ulang kembali peradaban yang rusak. Ratusan miliar manusia menjadi bangkai yang tak berguna. Sukma yang tersengsara di alam sana sampai sekarang belum terselesaikan. Sehingga padatlah alam-alam di sana. Tatkala padatnya di alam gaib di sana, maka akan mempengaruhi rotasi perputaran kehidupan siklus di alam semesta. Sehingga mengapa di era sekarang, di abad sekarang, di tahun sekarang, peradaban ini sangat padat. Sehingga alam pun tidak sinergik dengan kehidupan. Karena ada putaran alam yang salah. Karena permainan orang-orang terdahulu membuat aturan yang tidak akan pernah sesuai dengan alam semesta. Yang paling merepotkan, kalian yang ada di Nusantara, kalian dijerumuskan, kalian tak akan pernah sadar bahwa itu bukan ajaran Islam, tapi mengatasnamakan Islam, dan itu bukan ajaran leluhur Anda, tapi kalian tidak akan pernah tahu. Para pemirsa, murid dan santri, semoga video ini betul-betul diperhatikan, karena ini adalah menentukan masa depan Anda dan menentukan roh dan jiwa Anda. Tatkala Anda tidak akan pernah bisa berbuat lebih baik, kehidupanmu di dunia tidak ada gunanya. Kalian hidup berbangsa dan bernegara tidak ada gunanya. Kalian berbakti kepada leluhur tidak ada gunanya. Karena kalian diamanahkan bumi yang luas. Kalian tak akan pernah tahu. Justru bumimu kau rusak dengan keyakinan Anda sendiri. Keyakinan yang bukan milik dari bangsa dan negaramu. Keyakinan dari luar kau yakini itu adalah rahmat dari Tuhan. Sesungguhnya terjerumuslah kalian. Semoga video ini membawa manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.